Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2023. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham untuk satu video ya. Ada beberapa video yang saya buat. Saya mulai langsung sebentar. Sebelum saya mulai untuk pembahasannya, saya akan share dulu untuk event yang akan datang ya. Jadi saya akan mengadakan workshop onsite ya. Jadi kali ini workshopnya sebentar mengenai 7 langkah praktis profit maksimal di saham ya. Jadi workshop ini sudah saya adakan mulai tahun sudah lama sebenarnya. Jadi mulai tahun sekitar 2017-an ini sudah batch 21. Jadi sebelumnya saya lakukan online ya waktu pandemi ya. Tapi sekarang pandemi sudah lewat, saya bikin onsite. Saya bikinnya di Jakarta hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 ya. Jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Lokasinya di Jakarta, nanti pastinya nanti akan saya infokan lebih lanjut ya. Mungkin satu sampai 2 minggu ke depan lah paling lambat ya seperti itu ya. Jadi pokoknya kurang lebih 4 atau 5 hari sebelum eventnya gitu ya. Saya umumkan tempatnya yang pasti karena saya juga belum tahu pesertanya berapa banyak ya. Takutnya nanti saya sudah pesan nanti membludak, saya juga bingung nanti ya. Nah, gimana gitu ya. Jadi menyusul tempatnya dan biayanya sekitar 850.000 per orang. Pendaftaran langsung ke WhatsApp saya. Materi prakteknya adalah eh, di sini saya akan mengajarkan mengenai praktek langsung ya, berdagang saham ya. Jadi mengenai market cycles, kemudian bagaimana cara screening sahamnya, pemilihan sahamnya, kemudian buy and sell rules, kapan kita saatnya buy dan kapan kita saatnya sales ya. Nah, kadang-kadang market itu kan fluktuasi ya, naik turun ya. Nah, kita harus tahu strateginya untuk sell short dan buy to cover ya, seperti itu ya. Bagaimana strateginya, kemudian risk management. Karena di saham itu mindsetnya orang-orang, apalagi pemula yang belum paham benar ya, itu mereka maunya untung ya, pokoknya yang penting cuan. Tapi mereka lupa untuk manajemen resiko ya, itu kita akan belajar money management juga. Dan kemudian untuk portfolio itu yang penting banget ya, karena seringkali saya ditanya, Pak Sunar, portfolio itu apa perlu dipisahkan antara investasi dengan yang ditradingkan ya, untuk trading gitu ya. Nah, di sini saya akan membagi dalam dua bagian untuk portfolio kalau mau dibagi ya. Jadi satunya untuk agresif, satunya untuk portfolionya untuk defensif ya. Jadi ada dua jenis kalau mau dibagi. Daripada Anda bagi sebagai satunya untuk investasi, satunya untuk trading, ya saran saya sih lebih baik dibagi aja menjadi dua ya, agresif portfolio dengan defensif. Jadi ini saya ambil dari pemahaman saya dari bukunya The Intelligent Investor ya. Ada dua jenis kalau kita mau menyusun investasi, portfolio investasi yaitu ada yang untuk agresif dan defensif portfolio ya. Jadi nanti saya akan bahas mengenai itu. Kemudian deteksi bandar ya, yang sering disebut teman-teman bandar, tapi tanpa ilmu bandarmologi. Karena saya membahasnya dalam segi yang sudut pandang yang benar ya, seperti itu ya. Jadi bandar itu seperti apa? Mungkin berbeda dengan yang kebanyakan orang bilang ya, seperti itu ya. Jadi akan saya bahas tuntas dengan contoh-contohnya yang nyata. Kemudian automatic order execution, karena seringkali ya kalau kita bicara mengenai saham ya atau trading ataupun investasi itu ketika kita beli itu seringkali kita itu istilahnya itu kepengen tahu, jadi dipantau setiap saat naik atau turunnya seperti itu ya. Jadi nanti ceritanya kerjaan kita eh, nggak konsentrasi gitu ya karena kita mikirkan juga mengenai portfolio yang ada di saham dan sebagainya. Nah ini saya akan mengajarkan mengenai automatic order execution ya. Jadi kita nggak perlu terlalu pantau setiap hari, setiap saat ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang berminat silakan mendaftar langsung lewat WhatsApp saya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih kalau pandangan workshop sebelumnya ya. Ini batch 11-nya tahun 2019 ya di Jakarta. Kemudian roadshow ya. Saya ke Surabaya, ke Yogyakarta, Medan ya seperti itu ya. Eh, dan juga ke Bali ya sampai ke luar pulau Bali dan Medan ya. Itu luar pulau Jawanya Bali dan Medan sebelumnya. Jadi kali ini saya akan mulai dulu dengan Jakarta ya untuk onsite ya seperti itu ya. Mudah-mudahan sukses. Kurang lebih cukup. Berikutnya saya akan bahas langsung ke sahamnya ya. Jadi tadi pengumuman untuk event. Bentar saya ganti screen-nya dulu.
Nah, di sini saya akan mulai dengan saham perbankan dulu ya. Yang pertama adalah untuk saham BBNI ya. Jadi untuk saham BNI ini sebelumnya sudah pernah saya sebutkan ya. Jadi weekly-nya di sini grafiknya ya, dia masih menguji level resistance 9.600 ya. Jadi sebenarnya untuk BBNI ini kalau mau buy itu masih cukup menarik ya. Nah, misalnya, oh Pak Sunar, ini kan dekat resistance 9.600. Bagaimana kalau kita mau antri buy on weakness? Boleh aja. Kita boleh buy on weakness kurang lebih di area sekitar ini ya, 9.100 sampai dengan 9.200. Jadi ketika dia koreksi, ya kita jangan langsung buy. Jadi kita tunggu rebound, entah nanti dikasih di 9.000 atau 8.825 ya. Ini area buy on weakness saya kasih ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang ngikutin saya dari awal harusnya sudah buy on weakness ketika 8.450 di sini ya. Naik ke atas 8.825 tambah lagi. Tapi misalnya kalau ketinggalan, Anda bisa buy on weakness sekitar area 9.000 sampai dengan 9.200-an ya. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya. Strateginya seperti itu. Nah, kalau breakout ke atas 9.600, kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya di 10.000 ya. Nah, di sini memang hanya sebelumnya di 19.950, tapi ini masih ada potensial untuk breakout lebih tinggi lagi ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBNI. Nah, berikutnya untuk BBRI ya. Jadi ini grafik chartnya untuk BBRI. Jadi BBRI ini memang luar biasa trennya ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ini masih cukup kuat. Jadi strateginya ya kalau kita perhatikan yang mau buy on weakness kalau misalnya belum punya BBRI, Anda bisa tunggu di area 4.700 ya. Itu yang paling bawah atau sekitar 4.750 sampai 4.800 ya kalau nggak dapat ya. Jadi buy on weakness itu kita tunggu koreksi. Kemudian belinya ketika sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi jangan turun langsung buy, jangan ya. Kalau turun langsung buy itu berarti Anda bukan buy on weakness tapi Anda tangkap pisau jatuh ya. Jadi seperti ini ya, turun lagi ya. Kita jangan buy dulu. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Nah, kalau sudah berhasil rebound, ternyata gagal lagi ya, kita jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, yang mau average up kalau yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher, kita lihat high-nya minggu lalu di 4880. Jadi kalau minggu ini dia berhasil breakout ke atas 4880, dia akan menguji resistance sebelumnya 5 ribuan ya. Menurut saya sih 5 ribu ini masih ada peluang untuk dicapai ya. Dalam waktu sampai dengan pembagian dividen nanti ya. Pengumuman laporan keuangan ya seperti itu ya. Untuk kuartal 1 mungkin ya nantinya ya untuk 2023. Jadi ini peluangnya masih cukup bagus selama laporan keuangannya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Ini untuk weekly chart-nya, untuk daily chart-nya untuk BBRI. Kalau kita lihat di sini dia yang terakhir bagus ya, higher high, higher low dan juga higher close ya seperti itu ya. Nah, di sini dia garis 4860 sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau yang mau buy atau tambah lagi naik ke atas 4860 tambah lagi ya atau average up ya. Oke, average berikutnya di 5.000. Nah, misalnya Mas Sunar saya mau buy on weakness, saya nggak mau buy sekarang, saya tunggu aja, sabar aja. Anda bisa tunggu di MA20. Artinya ketika dia nanti MA20-nya dipotong dari atas ke bawah ya. Nah, ketika dia sudah berbalik arah lagi ke atas, di sanalah setelah kita untuk buy ya. Itu strateginya untuk buy on weakness. Jadi bukan turun terus langsung kita buy, enggak. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound mantul lagi ke atas kita buy. Itu untuk yang buy on weakness di area MA20-nya. Nah, di sini MA20-nya sekitar area 4650 ya. Jadi mungkin tunggu sekitar 4650 sampai dengan 4700. Ketika dia koreksi, kemudian rebound, nah kita barusan buy ya. Kurang lebih seperti itu strateginya untuk BBRI. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat di sini, Bank Mandiri ini dia masih cukup kuat ya. Jadi dia di tengah-tengahnya adalah 10.000 dan 10.500. Anda kalau mau weakness ya, ini dari daily chart-nya dulu ya. Eh, kita lihat bisa pakai acuan MA20-nya di sini ya. Jadi selama dia masih bertahan di atas MA20-nya, dia masih cukup bagus dan MA20-nya masih mengarah ke atas. Yang mau buy on weakness, kita tunggu di MA20-nya. Artinya ketika nanti MA20-nya dites ya, testing MA20 ya, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia rebound mantul lagi ke atas ya. Nah, di sana sebenarnya kita untuk buy. Jadi MA20 itu testingnya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau belum ya jangan. Nah, kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi strategi di saham itu buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau dia breakout ya kita boleh tambah lagi. Ya kita jangan terlalu takut. Misalnya Pak Sunar ya, benar itu buy saham itu ya banyak di bawah ketika di sini ya murah kita beli. Nah sebenarnya itu strateginya nggak salah sih, benar juga ya seperti itu ya. Nah masalahnya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Oh Pak Sunar ini ya belinya di bawah dong ketika dia turun dalam di sini.
9.000 gitu ya. Nah, kalau sudah rebound, nah kita tinggal enjoy aja naik ke atas. Ya kan sudah terjadi ya, seperti itu ya. Nah, area biomigras ini saya gambarkan sebelumnya di 9.500. Artinya kalau dia masih belum berada di atasnya 9.500, dia masih kecenderungan lesu. Nah, kalaupun kita belinya mulai dari 9.500, ya nggak ketinggalan juga kan, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang memang kita belinya agak ke atas, tapi untuk konfirmasi istilahnya seperti itu ya. Jadi bukan berarti nyarankan buy di pucuk, enggak ya seperti itu ya. Karena kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita fokus ke trading plan masing-masing. Jadi kita harus tahu kapan saatnya kita pasang trailing stop ya, stop loss-nya di mana. Ini sudah saya bantu dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau sudah berhasil breakout lagi, yang belum punya ya kita boleh buy high sell higher 2.500 ke atas ya, target price-nya di 11.000. Ya, strateginya naik setiap lipatan 100 rupiah aja ya. Kita tambah lagi atau average up. Kalau turun jangan di average down ya. Biasakan pasang trailing stop atau stop loss ya kalau turun ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA bagaimana Pak Sunar? Kalau kita lihat dari grafik weekly-nya, ini sudah saya gambarkan ya, trading range-nya di 8.600 sampai dengan 9.000. Kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 8.600 atau di area 8.250. Artinya ketika dia koreksi turun ya, ya saya nggak menggunakan turun nggak. Ketika dia dikasih koreksi, kemudian sudah berhasil rebound mantul ke atas 8.600, barusan kita buy. Ya seperti itu ya. Nah, jadi area buy weakness sudah saya gambarkan ada tiga ya, 8.600, 8.250, dan yang paling bawah di sini adalah sekitar 7.750-an. Nah, kalau turun lagi, saran saya jangan buy weakness ya, karena dia turunnya bisa dalamnya, seperti itu ya. Mungkin dia nanti bisa testing lagi, lower low lagi bisa aja. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek ya, enggak ya. Nah, ini sejauh ini untuk BBCA dia masih cukup menarik ya, kalau mau tradingnya. Jadi strategi saya untuk BBCA ini saya sudah punya. Memang terakhir saya kurangi posisi sedikit ya. Nah, ancang-ancang saya mau buyback kurang lebih nanti kalau dia testing lagi ya di sini ya, turun 8.600, kalau mulai rebound lagi, ya saya mulai buyback lagi karena saya sudah jual sekitar 50% dari porsi saya untuk BBCA ya. Karena sebelumnya saya sudah buyback, saya sudah sharekan juga di grup saya ya. Saya buybacknya sekitar mulai 8.625, kemudian dia turun, saya jual lagi, kemudian sekitar 8.400, ketika itu ya dikasih koreksi, saya buyback ya, seperti itu ya. Nah, itu untuk BBCA. Jadi memang strategi saya itu sebagian portfolionya kalau dia gagal saya jual dulu ya kalau turun di bawah support terdekatnya. Jadi nanti kalau sudah rebound lagi kita buyback ya, saya buyback ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk BBCA ini masih cukup menarik. Memang kalau kita perhatikan sebelumnya sideways-nya lumayan lebar ya, 8.600 sampai dengan 9.000. Jadi 8.600 ini kalau dia koreksi rebound bisa langsung kita untuk buy ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya untuk BBCA ini weekly-nya. Kalau untuk daily chart-nya di sini kurang lebih sama juga. Ini dia baru saja breakout dari swing high-nya 8850 ya. Nah, testing, nah memang dia sempat pullback lagi. Tapi di sini ya, kalau misalnya Anda mau buy, Anda bisa tunggu buy MXS di 8.600 atau nanti perpotongan testing MA20 ya. Karena seperti ini ya. Kalau dia meninggalkan MA20-nya jauh ya, ketika dia naik tinggi ya, nah, suatu saat dia akan testing MA20-nya. Testing artinya akan dipotong ke bawah ketika dia sudah mulai memotong ke atas seperti ini ya. Saya gambarkan ya. Ini kan memotong ke bawah MA20-nya. Kemudian dia memotong ke atas lagi. Nah, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya di sini ya. Ketika dia sudah berhasil memotong lagi ke atas ya, kurang lebih seperti itu ya strateginya. Nah, sejauh ini masih testing 9.000 resisten terdekatnya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 9.000, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up target price berikutnya di sekitar 9.400 ya. Jadi baiknya bertahap aja, atau kalau nggak mau ya tunggu buy weakness di MA20-nya atau sekitar area 8.600 ya. Jadi buy weakness itu turun jangan langsung buy, tunggu sorenya atau besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas kita barusan buy. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya untuk BBTN. Nah, BBTN ini masih cenderung lesu ya. 1355 ini testing naik kemudian lagi turun lagi nyetul lagi. Tapi ini kesempatan ya kalau mau trading buy weakness di 1355. Jadi begitu dia nyentuh rebound mantul ke atas kita buy ya. Paling tidak ya di sini 1.400 dikasih ya. Ini sudah 3 kali ya. Seperti itu ya strateginya. Jadi ketika 1355 kesentuh kemudian rebound ya kita boleh mulai strateginya buy weakness ya. Jadi mungkin sebelumnya banyak yang buy high sell higher ya, ini kesempatan untuk buy weakness untuk BBTN. Memang dia nggak sebagus BBRI, BMRI ya performanya ya. Tapi dia masih cukup menarik
Apalagi dia terakhir karena ada aksi korporasi right issue ya. Nah, apakah setelah right issue diangkat naik? Di sini dia testing MA20-nya. Nah, kadang-kadang kalau testing MA20 ya, seperti saya sudah sering sebutkan ya, ditembus ke bawah, kemudian rebound kita buy. Nah, kadang-kadang memang nggak selalu harus ditembus ke bawah, kadang-kadang cuma hampir nyentuh atau dekat ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau yang mau buy, sebenarnya masih ada kesempatan untuk buy ya. Paling tidak ya kalau gagal ya Anda bisa jual di sekitar 1.400-an. Nah, ya ya paling nggak BEP atau cuan tipis banget gitu ya, profitnya tipis banget. Tapi di sini kesempatan untuk buy on weakness arahnya MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ya. Jadi ini juga menarik. Kalau kita lihat juga asing memang kalau secara trennya ini asing masih net sell, tapi yang terakhir sudah mulai rebound lagi buyback ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dia breakout ke atas 1445. Kalau naik ke atas 1445 kita boleh tambah lagi atau average up targetnya di 1515. Jadi kurang lebih strateginya untuk BBTN seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BDMN ya. Jadi kalau kita lihat weekly chart-nya untuk BDMN ini support resistennya ya. Ya, ini sudah saya gambarkan 2700 supportnya, resistennya 2900. Sempat breakout kemudian turun lagi. Nah, di sini yang belum punya kalau mau buy strateginya ada dua, buy arbitrage di area 2700 atau 2510 ya paling bawah ya. Atau kita buy ketika dia sudah berhasil naik ke atas 2900 lagi ya. Nah, memang dekat di jadi naik ke atas 2900 kita buy, kemudian berhasil higher high, naik ke atas 2950 kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 3050 dan 3400. Ya, memang di sini 3050 area menarik ya. Nah, ini sebelumnya dia testing, dia gagal terus ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, ya, 4 minggu ya, setelah dia koreksi dari atas. Tapi kita jangan kaku. Kalau dalam 1-2 minggu ke depan dia berhasil naik ke atas 3050, kita boleh buy up atau average up ya. Atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, silakan. Target price berikutnya di 3400 dan 3880-an ya. Ini high-nya di bulan Oktober akhir ya, seperti itu ya. Jadi untuk BBTN ini, maaf, BDMN ya, ini masih cukup menarik, kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini. Jadi yang belum yang belum subscribe channel Saham Profit silakan subscribe. Kemudian jangan lupa subscribe, like ya, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.